Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ada beberapa orang yang bertanya, "Ustadz, kenapa di bulan Ramadan itu masih ada orang yang berbuat maksiat?" Padahal dalam sebuah hadis disebutkan bahwa idza jaa ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, artinya kita masuk bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga itu dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Kalau setan dibelenggu, mestinya umat manusia itu, atau terutama umat Islam, itu tidak akan melakukan maksiat. Tapi kenapa di bulan Ramadan, ketika setan dibelenggu, kok masih ada orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, kejahatan, kedzaliman, dan sebagainya? Ya, karena faktor seseorang berbuat maksiat itu bukan hanya faktor godaan setan. Ada faktor-faktor yang lain. Setidaknya ada 4 di samping godaan setan itu tadi. Yang pertama adalah godaan dari orang-orang sekitar kita. Teman kita, tetangga kita, bahkan keluarga kita. Apa dasarnya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang merecoki atau yang menggoda fi sudurin nas, di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas. Siapa yang menggoda? Ya, bisa jin, dari setan dari golongan jin, bisa juga dari golongan manusia. Nah, ketika ada dari golongan manusia, manusia itu tidak dibelenggu, bahkan ajakannya bisa lebih parah. Karena menolak godaan atau ajakan manusia itu lebih berat daripada menolak dari godaan setan yang bangsa jin. Kalau bangsa jin itu ketika mengajak kita, menggoda kita, itu tidak sampai menggeret, tidak sampai kemudian menjerumuskan dan sebagainya. Tidak sampai dia mengajak atau menarik kita. Tapi kalau dari golongan manusia, ini ngajak langsung. Jadi ketika dia menggoda, ayo ikut saya, kemana? Ayolah. Nah, kita ada perasaan gak enak. Kenapa? Karena yang ngajak nyata. Nah ini, jadi faktor yang kedua adalah di samping godaan setan, ada godaan manusia. Kemudian yang ketiga, ada faktor hawa nafsu. Jadi seseorang melakukan maksiat, melakukan dosa, itu tidak hanya karena dia digoda oleh setan. Ada juga yang digoda oleh hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu mengira, oh ini perbuatan baik, ini tidak. Itu langsung ketika ada perbuatan buruk, biasanya langsung menggoda kita. Apa bedanya godaan manusia, godaan hawa nafsu dengan godaan setan? Kalau godaan hawa nafsu itu biasanya ketika kita ingin melakukan perbuatan maksiat, itu langsung fokus kepada apa yang hendak dilakukan. Misalnya mencuri atau korupsi 10 juta misalnya. Ya sudah, keinginannya 10 juta. Tidak bisa ditawar itu. Ini kalau godaan hawa nafsu. Tapi kalau godaan setan itu biasanya nggak bisa 10 juta, ya 5 juta. Nggak bisa 5 juta, 1 juta. Nggak bisa 1 juta, 100.000. Ditawar. Kenapa? Karena tujuannya dari setan itu yang penting kita melakukan pencurian. Yang penting kita melakukan korupsi. Entah berapapun jumlahnya. Tapi kalau godaan hawa nafsu, ketika inginnya 10 juta, ya 10 juta. Harus dapat 10 juta itu. Kemudian faktor lainnya adalah kebiasaan. Jadi orang melakukan maksiat itu, walaupun dia di bulan Ramadan nggak ada setan yang menggoda, setannya sudah dibelenggu, dia tetap bisa melakukan perbuatan maksiat itu karena kebiasaan. Di luar bulan Ramadan dia bisa jadi digoda oleh setan sehingga dia terbiasa melakukan maksiat. Maka kemudian di bulan Ramadan kebiasaan itu berlanjut. Orang yang biasanya berkata-kata kotor di luar bulan Ramadan,
Ya bisa jadi karena digoda setan. Itu di bulan Ramadan terbiasa seperti itu. Kenapa? Karena dia terbiasa melakukan perbuatan maaf. Begitu juga dengan orang yang terbiasa ghibah, ngerasani orang lain. Di luar bulan Ramadan dia terbiasa, maka dimasuk bulan Ramadan tetap dengan kebiasaan itu. Kemudian faktor lainnya adalah faktor makanan. Kalau yang dimakan itu biasanya hal-hal yang haram, minumannya haram, biasanya energi yang dimunculkan itu biasanya energi negatif. Kenapa? Karena makanan itu ketika dimakan jadi energi, jadi darah, jadi daging. Darah, daging, kemudian energi yang dimunculkan dari barang haram itu biasanya terbiasa dengan perbuatan negatif, terbiasa dengan perbuatan haram atau perbuatan dosa atau maksiat. Oleh sebab itu tidak heran ketika di bulan Ramadan setan sudah dibelenggu, tapi ternyata ada beberapa orang yang tetap melakukan maksiat atau dosa-dosa tersebut. Kenapa? Karena ada 4 faktor tersebut. Oleh sebab itu di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang bertakwa? Hati-hati. Jangan sampai keempat faktor lainnya di samping setan yang dibelenggu itu kita menjadi faktor untuk melakukan maksiat. Dan dengan dilatih untuk menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminimalisir, bahkan kalau bisa untuk menghambat semua faktor berbuat maksiat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.